apa sih yang perlu kita siapkan? Buatlah kebiasaan atau habit yang at least menguntungkan diri kita masing-masing, Ya, kayak gitu loh. mahal itu kan enggak juga sih. Hmm. Kalau misalnya breakdown kayak tadi, cuma ngerti sebetulnya kalau misalkan apa yang harus dipersiapkan, kalau gua boleh saran mungkin ke dana darurat. Hello, what's up, bre? This is us, Walk the Talk. Gue Nawi. Gua mando. Hai, kalian semuanya. Ya nggak apa-apa sih di PHK, tapi kalau sampai kenapa-napa gimana? Nah, Hmm. sebelum kita memulai percakapan atau podcast kita hari ini dengan fenomena akhir-akhir ini yang telah kita hadapi, kami dari Walk the Talk Podcast turut berduka cita untuk Afan Kurniawan dan teman-teman yang saat ini masih menghilang. Semoga bisa menjadi sebuah titik terang nantinya agar bisa kembali dengan aktivitas seperti biasa. Amin. Amin. And then, we're gonna back to the topic. Well, Bang Mando, dari data Kemnaker ada sekitar 42.385 orang yang di PHK. So, what do you think about that? Dari sisi Sebenarnya apa? dari sisi apa ya? Sebenarnya kalau PHK tuh emang kalau didengar-dengar tuh sebuah hal yang semua orang pasti nggak mau, ya Hmm. kan? Karena kan pertama ya kita kan kerja pasti ada banyak tujuannya, Ya, ya kan ya. Mungkin untuk ya menafkahi keluarga kita dan lain sebagainya. hmm. Tapi yang ingin banget kita angkat tentang PHK nih mau ngasih tahu PHK itu bukan sebuah akhir gitu. Kita Ya, bisa untuk apa kita ya bisa prepare lah ya. berjaga-jaga, ya Kalau gitu. misalnya terjadi sesuatu yang nggak diduga lah ya. Betul, betul banget. Nah, menurut lo Bang, apa sih yang perlu kita siapkan kalau Hmm. sekiranya amit-amit nih nantinya kita bakalan di PHK? Ya semoga sih nggak di PHK ya. Ya, kita nggak pernah tahu lah ya, karena Hmm, kan kita kerja mm-mm. sama perusahaan Betul, orang lain. betul. Kita kan nggak tahu kebijakan perusahaan itu kayak gimana kan, Setuju, kita nggak bisa pastiin juga. setuju. Kecuali kalau mungkin punya bisnis sendiri kali Mm-mm, ya, beda cerita. mm-mm, Coba mm-mm. kemarin ada cerita cerita yang menarik sih. Wow, apa tuh? Eh, Kemarin ada cerita tentang terkait PHK juga. Jadi Oke, ada oke, salah oke. satu customer gue cerita, jadi di depan rumahnya dia, Hmm, kebetulan orang itu udah kerja puluhan tahun, oke. terus udah gitu tiba-tiba mungkin karena keadaan kondisi dan lain-lain lah, ekonomi dan lain-lain, si perusahaan tersebut kepaksa lah untuk nge off untuk beberapa karyawannya. Dia salah satu yang udah bekerja lama pun ternyata di PHK. Wow. Nah, setelah dia di PHK, tiba-tiba karena tetanggaan, dia kan ngeliat dia mulai banyak kegiatan di rumah nih. Salah Hmm. satunya lagi bersihin got di depan rumahnya. Oke, selokan Ya di rumah. maksudnya kegiatan yang hari-hari sih. Iya, Kita iya, nggak iya. akan mikir Hmm. kenapa-napa juga kan depan Iya. rumahnya juga. Terus ya tanpa tanpa ya pas dia ngeliat tuh, oh kayak ada suara jatuh gitu kan. Hmm. Ternyata mungkin nggak ngerti gue ceritanya gimana. Cuman dia kayaknya mungkin pas lagi bersihin, entah kepleset atau apa, dia jatuh. Terus nyebabin si bahunya tuh agak lebam. Wah. Nah, baunya agak lebam, setelah lebam berapa hari itu ternyata ada dia karena nggak hilang-hilang ya lebamnya. Dia akhirnya periksa ke dokter, seorang yang tetangganya itu. Pas periksa ke dokter, ternyata dia ada patahan dalamnya. Oh, wow. Jadi si patahannya itu kepaksa harus dioperasi. Hmm. Nah, saat itu dioperasi dia keluar sekitar puluhan juta ya karena nasabah gua salah satu yang punya asuransi juga kan, otomatis dia nanya, "Oh, kan kemarin waktu operasi punya asuransi atau enggak?" Ternyata nggak punya. Wow. Oke. Jadi selama ini kan dia kerja puluhan tahun, asuransi kesehatannya pun mungkin ditanggung sama perusahaan ya. Ketika dia di PHK kan dia udah nggak punya, udah nggak ada fasilitas itu, karena udah nggak di perusahaan itu lagi. Dan kebetulan entah dia punya BPJS atau enggak, karena nggak nanya juga ya. Cuman dia akhirnya bayar sendiri tuh yang puluhan juta. Jadi kan ada resiko-resiko yang terjadi ketika kita udah nggak bekerja Ya. ataupun ya kejadian yang tidak menyenangkan mungkin di PHK, kita harus ada sesuatu yang dipersiapkan juga ternyata. Ya, jadi itu cerita unik aja kebenaran, Cerita unik. ya ya gara-gara bahas hari ini tentang Iya. PHK kan jadi ada cerita itu kemarin. Iya, betul, 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 betul. Ya ya itu maksudnya, ya si nasabahmu concernnya kan, oh ya kita udah mempersiapkan, kita mungkin dia juga kan dengan dia bisa membayar billing rumah sakit juga tentunya dia punya dana darurat kan, dana darurat yang pernah kita bahas lah di episode sebelum-sebelumnya.
Dana darurat itu kan jadinya untuk peruntukannya untuk hal yang lain, untuk mempersiapkan yang lain mungkin jadinya kan kepake. Karena satu sisi dia pun nggak punya asuransi kesehatan di luar itu. Mungkin satu sisi asuransi kesehatan ataupun mungkin yang terkait ya macam-macam banyak lah ya, selain asuransi kesehatan ada sakit kritis atau apapun ya untuk prepare kalau misalnya terjadi sesuatu yang proteksi. Dan fun fact-nya kalau nggak salah ada 8 penyakit kritis di Indonesia dan 90% warga Indonesia itu mengalaminya. Maksudnya umum lah ya. Ya umum. Contohnya kayak paru-paru, terus jantung dan lain Cancer, sebagainya, cancer dan lain gagal sebagainya. ginjal. Gila. Ya sih itu. Banyak Nah, ya. ternyata memang jadi sebuah kepentingan buat diri kita sendiri di skala ekonomi apapun yang teman-teman sedang jalani. Kenapa menurutku asuransi penting? Itu tadi karena bukan cuma di sekedar untuk proteksi dalam tanda kutip, tapi ternyata itu jadi sebuah kebutuhan. Nah, kalau kita tarik lagi sama ceritanya tadi Bang Mando dari ceritanya teman mungkin ya tadi ya. Nah, ceritanya temannya Bang Mando, it's gonna be sad kalau sekiranya ternyata ada hal-hal yang di luar dugaan ketimpa kayak gitu. Nah, apalagi yang paling menarik gini Bang, sebenarnya ada beberapa teman aku yang karena mungkin Gen Z kali ya, mereka tuh selalu menganggap enteng sebuah kejadian gitu loh. Kayak contohnya gini, emang apa sih asuransi? Gitu. Emang apa sih asuransi? Nanti juga gue bisa bayar sendiri kok gitu. Nah, menurutku sebagai mungkin Gen Z cukup gitu ya, cukup memahami asuransi gitu ya. Ada statement yang gue suka. Bukan seberapa lama sakitnya, bukan gimana cara kita bayarnya atau soal kita bisa bayarnya, tapi kita pikirnya tuh berapa lama sih kalau sekiranya kita sakit gitu. Karena kan we never know. Kayak contohnya tadi temennya Bang Mando, dia nggak punya, dia ngerasa karena BPJS kesehatannya itu sebagai sebuah asuransi yang ya bisa ditanggung, tapi ternyata yang namanya pemulihan, recovery dan lain sebagainya itu kan mungkin aja more than that estimasi kayak gitu. Jadi menurut lo dari statement yang dari pernyataan yang tadi nih ya, jadi jangan berpikir soal bayar rumah sakitnya, tapi berapa lama sakitnya kita yang amit-amit nantinya kita rasakan. Setuju nggak dengan itu, Bang? Ya itu gue setujunya gini, orang mungkin mampu bayar kalau misalnya sekali kejadian. Kita nggak bicara jelek ya, kita nggak pernah mau sakit. Emang kan dengan adanya asuransi kita berharap sakit kan nggak juga. Jadi kan sebenarnya proteksi asuransi itu kan sebetulnya lebih kayak apa ya, gue bisa mungkin analogiin, mungkin orang aja misalkan bayar security, satpam misalkan jaga rumah, apakah dia yakin akan kemalingan? Gak mau juga kan. Tapi kan dia proteksi, dia bayar biaya. Betul. Dia gaji misalkan satpam. Atau mungkin lu kalau misalkan yang kecil hari-hari mungkin kalaupun mau hujan, lu pasti beli payung. Kan sedia payung sebelum hujan juga. Intinya kan mengantisipasi. Betul. Sebelum terjadi resiko kita antisipasi juga. Contoh yang tadi mungkin analogi yang satpam juga kita bayar biaya. Dengan harapan dia bisa menjaga. Nah, asuransi juga mungkin bisa secara tidak langsung bisa dianalogikan seperti itu kan. Sebelum terjadi resiko, ketika kita mampu, kita misalkan masih bisa produktif, nah kita bisa menyisihkan untuk membentuk asuransi tersebut. Kalau tadi bicara misalkan yang statement kayak bukan masalah mampu bayarnya, tapi yang kadang-kadang kita nggak tahu berapa lama sakitnya. Apalagi kalau misalkan banyak lah sekarang macam virus dan lain-lain ya. Misalkan kayak sekarang ngomongin penyakit DB atau apapun, berapa hari aja bisa puluhan bahkan sampai ratusan juta untuk sekarang perawatan di rumah sakit. Kalau kita ngomongin sakit kritis tadi misalkan yang gede-gede, mau cancer, mau jantung, itu kita nggak pernah tahu berapa lama untuk perawatannya. Dan tadi yang setelah pos dari misalnya perawatannya itu kan, entah kita ada operasi atau enggak, entah kita ada kemoterapi atau enggak, itu kan biaya-biayanya yang jangka waktu panjang. Jangka waktu panjang itu yang kita nggak pernah bisa nakar, uang kita cukup atau enggak. Nah, fungsinya kalau misalkan kita ngomongin asuransi sakit kritis, di situ kan dengan kita menyisihkan uang untuk antisipasi kalau memang terjadi. Karena kalau misalkan di Indonesia sendiri kan ya penyakit umum kan emang itu ya, entah diabetes, entah misalkan yang jantung, cancer, itu banyak banget kayaknya di Indonesia. Kalau nggak salah dari data juga, gue lupa, gue tahu salah untuk datanya,
Cuman ini kan cukup tinggi juga ya untuk sakit kritis di Indonesia. Setuju, betul. Entah kita menjaga pola hidup sehat ataupun enggak, kita nggak pernah tahu sakit kritis itu muncul bisa bisa enggak. Contoh, salah satu contoh yang mungkin gue kerasa adalah almarhum nyokap gue itu cancer. Awalnya didiagnosa dari kansernya cervix, Oke. di mana udah dicek ke ahli cancer itu stadium 2A, dalam 2 minggu itu naik ke stadium 2B. Wow. Nah di situ di sarannya dokter setelah itu diangkat rahim, karena dari cervix ke rahim mencegah untuk penyebaran ke seluruh tubuh. Salah satu solusinya diangkat rahim, setelah itu diproses sinar selama 25 kali sinar luar, 2 kali sinar dalam. Oke. Dengan catatan, ini tanpa asuransi sama sekali. Wow. Itu jalanin proses sekitar beberapa bulan sampai akhirnya proses sinarnya bersih, dinyatakan oleh dokter radiologinya kalau itu sudah clear. Akhirnya sudah menjalani hidup seperti biasa kembali kan, maksudnya normal, karena almarhum nyokap gue itu aktif sekali waktu itu. Ketika jalanin hidup normal, udah biasa lagi pergi keluar kota dan lain-lain, setelah beberapa bulan kemudian mulai ada lemas kaki kirinya. Lemas makin lama makin kayak mungkin ngerasa kayak lumpuh mungkin kaki kirinya. Akhirnya dicek di MRI, ternyata ada penyumbatan di sumsum tulang belakang. Ada sesuatu benjolan yang ngejepit syaraf untuk makanya kakinya lemas. Ternyata kalau pas dicek itu tuh kemungkinan penyebarannya. Nah setelah dari ketahuan di sumsum tulang belakang, mungkin itu penyebaran dari getah bening karena udah mulai ke sumsum kan. Dari sumsum tulang belakang itu mulai menyebar ke seluruh badan lah. Di situ perawatan dari sejak terdiagnosa yang ada di MRI itu, hasil MRI-nya dari sumsum tulang belakang, itu perawatan selama 2 tahun berikutnya. 2 tahun berikutnya kemoterapi, termasuk sebulan di rumah sakit, sebulan enggak, termasuk pengobatan harian waktu itu sekitar 1,5 juta per hari. Itu pun kalaupun ke rumah sakit sebulan sekali, itu sebulan di rumah sakit dan ganti-ganti ya, sebulan di rumah itu lumayan juga. Selama 2 tahun itu habisnya miliaran, maksudnya 1 M lebih lah selama 2 tahun. Ada duitnya dari mana ya, kumpul-kumpul. Karena nggak ada asuransi. Maksudnya tidak punya asuransi. Tapi sebetulnya di situ kan jadi pembelajaran karena relate apa yang di gua jalanin sendiri. Kenapa ngerasa pentingnya untuk asuransi? Kan kadang-kadang kalau misalnya orang lihat mungkin satu sisi yang kayak lu karena jualan asuransi. Karena kadang-kadang ngomongnya kan gitu. Iya. Kalau ini yang gua rasain sendiri. Karena gua rasain sendiri lebih relate tuh karena apa? Gua ngejalanin banget ketika merawat seseorang untuk sakit kritis dan tanpa ada asuransi, itu biayanya berat sekali. Nah untungnya di sini kalau misalnya bisa share kayak misalkan sakit kritis ada loh dengan biaya yang dikeluarin jumlahnya nggak sebesar dengan uang pertanggungannya. Istilahnya kan bayar uang kecil, pertanggungannya berkali lipat lebih besar. Dan itu bisa di cover sampai umur 99 tahun. Bayarnya misalnya cuma 10 tahun atau 20 tahun. Jadi beres bayar kontrak pun hanya selama itu, tapi di covernya sampai seumur hidup. Jadi kan secara manfaatnya gue bisa cerita bahwa ini loh, satu sisinya ketika nggak punya asuransi sama punya asuransi, kelebihan kekurangannya apa. Jadi dari dua sisi yang berbeda kan, gak cuma dari kecap paling manis doang gue ngomongnya, tapi gue ngerasain tuh bayarnya mahal banget. Iya. Jadi kemana-mana nih jadi cerita gue sendiri ya, cuman itu suatu cerita yang gue alamin sendiri gitu. Coba dilanjut aja. Dan maksudnya enggak, gue maksudnya nungguin itu tuh karena gini bang, maksudnya gue mau ngasih tahu ke teman-teman juga nih bahwa episode kali ini tuh bukan menakut-nakuti kayak gitu, apalagi dengan fenomena yang ada. Cuma ngasih gambaran. Iya, lagi ngasih gambaran dengan fenomena yang ada, entah PHK, demo dan lain sebagainya. Dan semua itu tuh berhubungan yang pertama. Dan dari ceritanya Bang Mando yang tadi dikasih tahu, itu tuh bukan menakut-nakuti. Dan yang kedua, yang namanya ngejalanin hidup tuh kan kadang putih abu-abu ya, kayak SMA lagi, maksudnya abu-abu banget bias gitu lah. Ada sesuatu yang pasti kan cuma kematian. Setuju banget. Itu kan kalau misalnya umur kita nggak ada yang tahu, tapi kan suatu pasti kan kematian. Dan ngomongin soal hal itu tuh jadi apa ya, jadi relate di Gen Z kayak gitu loh. Menurut gue ya, aku tuh jadi ngerasa kayak agak rasa nggak bersyukur sih, lebih tepatnya kayak abang yang udah mungkin ngerasain kalau orang Gen X tuh kan sering bilang kayak gue tuh udah ngerasain pahit asin garamnya kehidupan kita kan ibaratnya. Nah tapi bener banget gitu loh, bahwa saya yang masih Gen Z belum pernah ngerasain apa-apa, dan setelah ngedengar cerita itu tuh jadi wah ternyata memang
nggak perlu overthinking, nggak perlu juga anxiety Ya, untuk berpikir ke hal makanya yang gue terlalu bingung deh depan. kadang-kadang Gen Z itu kan kayak anxiety, mental health dikit-dikit, butuh healing, apa-apa kayaknya paling berat. Setuju. Lu bayangin, ya gue salah satu generasi yang beruntung ya. Generasi gue tuh kan peralihan dari zaman handphone masih analog, peralihan ke SIM card dari mulai AMPS tuh handphone, segede-gede handphonenya gede banget kayak Iya, botol iya. minum kayak Iya. tumbler, berubah ke SIM card, berubah adanya internet awal, berubah ke internet lebih gampang lagi, ke smartphone, sekarang sampai ke zaman AI, Iya. ngalamin semua. Ngalamin semua ya. Jadi Iya. ngerti banget nih gitu kan. Ya, ya beruntungnya kan generasi peralihan generasinya ngalamin, di tempatnya, maksudnya secara kehidupan yang ngalamin Iya, iya juga, paham. generasi sandwichnya Iya, iya. ngalamin juga. Wow. Jadi ya beruntung, salah satu beruntung ya ngalamin itu semua. Kalau Gen Z kayaknya sekarang udah disuapin semua kayaknya. Gue Setuju. bukan mengeneralisir Iya, ya, iya, nggak iya. semuanya, cuman kayaknya disuapin dalam arti kata gampang banget nanya sama Google minimal sebelum Setuju. ngomongin AI ya, Iya, iya. sebelum ngomongin ChatGPT ya. At least udah ngalamin yang kayak lu nanya apapun tinggal ke Google. Di Setuju. zaman gua dulu nyarinya kemana gak ada Google. Buku Wikipedia mau Iya, punya. dulu tuh ada buku pintar namanya, gue inget tuh. Gue tahu lagi. Iya, SD sih gue pernah iya dibeliin itu gitu. buku pintar ada tuh, nanya apapun di situ ada. Iya. Ya jadi Yang kemana-mana ya. iya, iya. Iya, Oke, back to ya the topic. Tapi poinnya adalah yang pengen gue kasih tahu sebagai Gen Z teman-teman, ayo kita berpegangan erat, Mbak. Untuk apa? pegangan erat ya. Iya, mungkin menyatukan pikiran untuk apa? Untuk Kayak kita perjuangan ya. kayak perjuangan banget. Kayak lagi demo banget ya. Oh, anyway, lebih bersyukur sama keadaan yang ada sekarang dan itu tadi bisa siap-siap untuk kedepannya yang kita nggak tahu gitu loh. Ya. Tapi ngomong-ngomong Gen Z lagi nih Bang, Gen Z itu kan sukanya kan satset, Hmm. cepet, sama yang terakhir tuh gratis. Emang sebenarnya ada nggak sih asuransi yang gratis gitu? Kayak ya nggak apa-apa lah kalau sekiranya uang muka kayak gitu, kayak bayar-bayar di Uang awal nanti muka. ujung-ujungnya gratis mah nggak apa-apa kan kayak gitu. Ada nggak Ya, sih? ya konsep asuransi dulu sih kadang-kadang kan. Oh iya betul. Kita kan ngomongin tadi, kalau tadi kan kita kan nyiapin sesuatu lah sebelum sebelum kejadian gitu kan. Konsep asuransi sendiri kan yang kadang orang masih apa ya, masih rancu atau samar kali ya. Bahwa konsep Yes. asuransi sendiri kan sebenarnya tujuan proteksinya apa sih? Proteksi diri doang. Kan proteksi diri itu dari berbagai macam juga kan. Iya, setuju. Satu proteksi aset, satu proteksi finansial. Setuju. Makanya kenapa sih banyak orang kaya yang pakai asuransi? Karena Ya, karena sekarang kalau misalkan dicari, boleh cari tahu lah. Banyak orang kaya itu, gue kalau misalkan ngebedah di sini nanti berhubungannya sama pajak dan lain-lain. Cuma salah satunya juga kan asuransi nggak kena pajak. setuju. Kenapa orang-orang kaya juga, orang yang kaya yang udah punya, ya kita bisa bilang high net worth lah. High net worth itu mereka beli asuransi untuk membentuk suatu aset. Aset di mana dia bisa kalau properti dan lain-lain ataupun yang investasi lainnya kan ada pajaknya, entah ada PPh, entah ada pajak misalkan properti ada BPHTB, ada atau lainnya lah ya, ada pajak waris ataupun lagi ramai juga tuh kemarin bahas pajak waris kan. Cuma kalau misalkan di asuransi sendiri, dengan dia beli asuransi dia punya uang pertanggungan, itu kan jadi bentuk aset yang berlipatnya. Iya. Dia misalkan bayar premi sekian, dia bisa punya uang pertanggungan 10 kali lipatnya daripada apa yang dia bayarin. Dimana kalau misalnya terjadi resiko meninggal, itulah aset, paper aset yang bisa ditinggalin. Setuju. Itulah yang proteksi aset. Kenapa bisa dibilang untuk proteksi aset? Salah satunya adalah dia membentuk aset yang baru yang lebih besar. Jadi kan aset dia tidak berkurang. Kenapa dibilang nggak bisa berkurang juga? Contoh misalkan ada orang yang misalkan mewariskan properti, itu kan ada biaya-biaya. Iya. Berarti pewarisnya sendiri yang diwariskan harus bayar biaya-biaya itu kan. Contoh tadi BPHTB, entah pajak waris, entah mungkin ada pajak lainnya. Gua kurang paham. Nah, mereka harus mengeluarkan uang. Ketika mau balikin nama ke mereka juga mereka harus ngeluarin uang. Nah, ketika seseorang menyiapkan asuransinya, si orang yang punya aset properti itu punya asuransi, meninggalkan uang pertanggungan, itu kan bisa untuk ngebantu juga untuk bayar-bayar yang pajak tadi itu pewarisnya. Jadi yang kenapa kadang-kadang mikir orang yang punya the have, mungkin high net worth, atau yang orang yang kaya lah, mereka punya pikiran untuk memproteksi asetnya secara finansial juga terproteksi ya, karena mereka memikirkan secara jangka panjang.
Oke. Mereka siapin ketika mereka produktif, mereka ada dananya, mereka siapin. Balik sekarang kita ngomongin ke mungkin yang Gen Z atau Yap. apanya. Kita kalau misalkan kita pernah bahas juga ya, Gen Z itu kan sekarang kayak cepet-cepetan punya duit ya, Setuju lagi. cepet-cepetan penghasilan, side hustle kayak ngapain ya, pokoknya gue punya duit sebanyak-banyak. Dan terakhir mau ngasih tau, Apa? Gen Z juga kalau sekarang gue nggak tahu kenapa gila-gila investasi sih. Oh iya, ya Jujur aku sendiri kan nggak tahu ya bang ya. satu tadi sebenarnya kan Gen Z itu pengen cepet, pengen saset, Iya sih. pengen cepet kaya, Iya. nggak ada yang istilahnya pengen cepet kaya. Iya lagi. Di mana-mana orang kaya sekarang ada yang cepet kaya, mungkin ada yang ya itu kan bisa dihitung 1 banding 1 miliar kali, yang memang dia hoki. Tapi kan hoki juga kan nggak bisa cuma sekedar dapat hoki. Setuju. Hoki juga kan lu punya kemampuannya, lu punya pengetahuannya ketemu dengan kesempatannya. Lu punya kemampuan ketemu kesempatannya ya jadi hoki, keberuntungan. Setuju. Ya nggak banyak. Iya. Tapi kan mostly lu kalau misalkan lihat lu orang-orang kaya, mereka kan bangunnya kan benar-benar ngebangun pelan-pelan. Kerja keras banget ya bang. Kerja kerasnya itu kan dijalanin. Setuju. Nah kalau misalkan mau instan, ngomongin investasi banyaknya ngejar instan. Tapi kalaupun misalkan gitu ya sah aja kalau lu tahu polanya. Kita pernah bahas juga di yang episode yang gue lupa episode mana ya, yang kita bahas tentang gimana caranya untuk retirement early. Oh, Retirement early kita kalau misalnya terapin FIRE, financial independence, retirement early, misalkan kita pakai yang teori investasi yang mungkin 4% rule dan lain-lain, kan sebetulnya bisa asal tahu step-stepnya mana. Ngalihin dulu misalkan dana daruratnya sisihin dulu, yang penting punya asuransinya dulu. Karena ketika ngomong-ngomongin kan menjadi perintis nih ceritanya kalau Gen Z kan. Ketika mau jadi perintis itu kan kita harus tahu nih. Oke, gue kalau misalnya mau ngejar kaya di umur berapa, misalkan ngejar investasi di umur berapa, at least kan base-nya dulu, dasarnya dulu kan dikuatin. Dasarnya lu punya penghasilan, sumber income lu dikuatin dulu kan. Jangan sampai keganggu kan. Nah, jangan sampai keganggu kalau misalkan lu terjadi sakit atau apapun, lu setidaknya minimal punya asuransi dong. Asuransi kesehatan. Kenapa? Dengan lu spending, lu nyisihin dari income lu berapa persen dari income lu untuk bayar preminya asuransi kesehatan, itu kan lebih baik dibanding lu keluarin semua income lu untuk bayar rumah sakit. Oh iya. Jadi setidaknya sisihin sedikit untuk punya asuransi kesehatan misalkan untuk awalnya, sisanya lu bisa tabung untuk dana darurat juga. Bisa juga sebagian yang udah mulai bisa investasi nih. Yang penting kan habitnya dulu dibentuk. Habit untuk lu bisa tahu dari sumber income lu semua. Itu lu tahu postingnya kemana dulu. Satu dana darurat, satu asuransi, satu untuk investasi kalau ada lebihannya. At least habit lu ke-create dulu. Kalau habit lu gak ke-create, lu akan main hajar kemana-mana juga. Sebenarnya kan jadi kusut secara finansial. Balik yang tadi kalau misalkan secara proteksi. Asuransi itu proteksi aset sama proteksi finansial. Kalau terjadi sesuatu, gak ganggu dana-dana yang udah lu mau investasiin, gak ganggu dana-dana untuk dana darurat lu, gak ganggu untuk dana pensiun lu. Jadi banyak banyak arahnya mau kemana. Oh iya. Gitu. Dan ngomongin tadi ya bang ya, aku tuh pas banget ya gitu loh, habis baca buku dan juga gak mau ngasih tunjuk bukunya juga sih. Tapi intinya habis belajar dikit lah gitu kan. Dan ternyata memang habit itu perlu dibentuk loh, bukan ya itu tadi, bukan yang kita mikirnya kapan kaya ya gitu. Karena kalau kebiasaan yang berulang itu akan jadi karakter. Setuju. Jadi kalau udah jadi karakter lu akan terbiasa seperti itu. Posting saat gue dulu, cerita jadi saat gue dulu nih. Pertama yang gue coba jalanin dulu itu, gue ketika pertama kali gue dulu pegawai korporat lah. Maksudnya gue pernah di perbankan dan lain-lain. Pernah di perusahaan developer juga, maksudnya berbagai bidang. Ketika gue punya income, gue coba sisihin tuh untuk gue bensin gue seminggu berapa ya, gue bisain tuh uang makan sama uang bensin. Jadi ada gue sisihin untuk yang tabungan, ada gue sisihin juga untuk ini kalau dana darurat. Maksudnya kalau terjadi apa-apa, income gue berhenti, nah itulah proteksi finansial tuh di situ salah satunya. Kalau saat satu kita lagi ngomongin PHK dari tadi, kalau misalnya terjadi, kenapa harus ada dana, setidaknya ada dana darurat. Ketika income lu berhenti tiba-tiba masih ada dana darurat untuk menopang lu untuk beberapa bulan ke depan ketika lu mencoba mencari source income baru. Itu kan proteksi finansial juga. Nah, salah satunya di asuransi juga proteksi finansial kan. Ketika terjadi misalkan amit-amit, dari tadi kita bukan nakut-nakutin. Cuma kalau misalnya terjadi sakit kritis atau apapun yang bikin kita nggak bisa produktif, kita nggak bisa kerja lagi, at least ada sesuatu yang bisa menopang keberlangsungan hidup lu.
Ya itu ada uang pertanggungan untuk cacat tetap total, ada uang pertanggungan kalau terjadi risiko meninggal, kalau ngomongin meninggal, ada juga yang uangnya dikembalikan. Jadi kan hal itu tuh balikin lagi jadi untuk terkait kebutuhannya. Setuju. Lu tadi sempat nanya kalau misalkan yang ada nggak sih yang kayak premi asuransi gratis? Karena gratis ya nggak ada yang gratis, semua juga biaya sebetulnya kan. Setuju. Ya maksudnya lebih ngomong fair-fairan aja. Iya. Asuransi itu adalah biaya. Hanya gimana caranya bisa jadi gratis ya bisa. At least dengan misalkan lu jalanin di kita punya kan kita punya Vitality. Iya. Kita ngomongin sakit kritis tadi, kita punya program. Sorry. Kita punya program sakit kritis untuk asuransi cover sakit kritis mulai dari 100 juta. Yeah. Preminya berapa untuk umuran sekitar 22-an kayaknya preminya setahun paling 2,3 jutaan deh kayaknya. Iya. 2,4 juta lah saya 200.000 per bulan saya. Setahun kan? Setahun 2,4 juta. Ya maksudnya kalau Iya. di bulanan kan jadinya dibagi 12 kan sekitar 200 ribuan. 2,4 juta kayak umuran yang 22-an aja. Bayar setahun 2,4 juta punya apa? UP-nya start dari 100 juta. Lu bayar misalkan 10 tahun aja. Atau nggak bayar 20 tahun. Itu kan lu punya uang pertanggungan kalau terjadi sakit. Udah gitu lu bisa misalkan perawatan kanker atau jantung lu gratis. 50% dari UP lu dibayar sama ayah. Nggak motong dari uang pertanggungan lu. Itu dibayarin gratis juga. Dan bisa gratis preminya untuk umuran yang muda. Bisa gratis gimana? Jalanin AI Vitality. Karena dari AI Vitality kalau misalnya lu jalanin pola hidup sehat, jalan kaki aja lu dibayar, dikasih voucher 50.000, lu sebulan aja dapat voucher 200.000 per bulan. Selama bayar misalkan 10 tahun, udah dapatnya berapa? Nah udah gitu dapat cashback. Lu dengan jalanin pola hidup sehat lu bisa dapat cashback 20-30% per tahunnya. Kalau dihitung-hitung premi yang lu keluarin selama 10 atau 20 tahun itu tuh sebetulnya udah balik modal, udah cuan bahkan. Iya, udah cuan sih. Udah cuan. Jadi ketika lu beres bayar kontrak, lu kan bayar cuman 10-20 tahun doang kan. Tergantung nanti kontraknya mau bayar berapa lama. Itu di covernya sampai 99 umurnya. Istilahnya sampai seumur hidup. Istilahnya sampai seumur hidup. Iya, ketika lu beres bayar kontrak pun lu udah cuan karena dapat apa? Voucher tahu. Tiap tahun dapat. Tiap tahun dapat cashback sampai 30%, bulannya dapat voucher 200 ribuan. Kalau dihitung-hitung jatuhnya lu bayar preminya gratis. Iya. Kan worth it. Tapi analogi yang tadi ya Bang, jujur gue suka banget sih. Tadi kan Abang bilang katanya setahun itu 2,4 dan kalau dihitung-hitung selama per bulannya berarti kan kita ngeluarin 200.000. Guys, bayangin 200.000 tuh kita biasanya beli apa sih? 10.000 sehari deh. 10.000, jangan 200.000 Bang, karena kadang-kadang Genzi itu ya lebih baik per bulan ngeluarin uang buat beli sepatu 500.000 dan lain sebagainya daripada menurut gue ini loh yang ada udah ada 200.000 per bulan dan itu tuh bakalan maksudnya efeknya long term banget ya gitu loh, apalagi ngikutin program. Ketemu Genzi. Apa tuh? Ngomong dia nggak punya duit. Terus? Tapi dia baru beli sepatu yang garis 3 tuh, yang belakangnya zero tuh. Hah? 4 juta apa 5 juta ya? Garis 3. Garis 3 tuh. Masa gue sebut brand sih? Oh iya sorry. Kalau ya gue nggak terlalu ini banget sepatu sih kayak gitu. Cuma kalau nggak, gue juga nggak terlalu paham maraton. Cuma setahu gue itu kayaknya dipakai buat kayak maraton kalau running gitu tuh lumayan lah. Iya sih. Dia bilangnya nggak punya duit tapi dia bisa spending itu. Nah tuh kan. Dan hari-hari pun kan dia nongkrong di kafe. Kadang kan jadi mikirnya lebih ke skala prioritas, balik lagi kita kadang ngomongin skala prioritas. Kan Gen Z tadi kadang-kadang pengen yang cepat, satset segala macam, apalagi pengen yang gratis. Ya kalau misalnya pengen gratis kenapa nggak ini aja? Toh hobinya dijalanin. Iya. Lo hobi nongkrong. Vitality juga kasih voucher. Vouchernya bisa buat ngopi. Iya. Vouchernya bisa buat belanja online juga. Iya benar. Tokped Shopee bisa. Iya. Kalau misalnya lo hobinya traveling, kumpulin aja vouchernya. Itu Traveloka juga kita kerjasama. Tukerin vouchernya ke Traveloka. Setuju. Lumayan. Ayam. Totalnya per 200.000 per bulan ya kumpulin. Setahun aja bisa dapat 2,4-an untuk voucher doang. Lu mau jalan-jalan kemana juga bisa. Setuju. Bisa nambahin buat tiket pesawat juga. Nah, jadi buat teman-teman Gen Z ya, jangan maksudnya buatlah kebiasaan atau habit yang at least menguntungkan diri kita masing-masing kayak gitu loh. Ya, malah jangan ngejorokin kita ke sesuatu hal yang belum tentu bermanfaat. Ya itu kalau misalkan lu nanya ada nggak premi gratis, premi tetap harus dibayar, itu biaya. Kalau menurut gua sih. Cuman kalau misalnya nanya premi asuransi kadang-kadang kan mahal, orang bilang mahal. Mahal itu kan enggak juga sih. Kalau lihat kalau misalnya breakdown kayak tadi, kayak umuran 22 kalau nggak umuran lu kan sekitar
setahun aja untuk bisa dapetin sakit, untuk yang cover untuk sakit kritis aja dengan preminya bisa jadi gratis aja. Preminya aja kan nggak besar, nggak nyampe 3 juta setahun. Iya. Ya kalau misalkan lu pikir-pikir juga lu bisa spending dalam sebulan juga lebih dari itu. Setuju. Sebulan loh. Iya. Sedangkan ini kan lu bayarnya setahun. Setahun. Per tahun segitu aja masih ngerasa mahal, udah gitu bisa gratis, udah gitu bisa dapat manfaat cashback dan lain-lain. Masih ngerasa kayak sesuatu yang nggak perlu gitu. Betul. Ya, Betul. ya itu balik lagi Itu- mindset ini bukan itu suatu mindset sih. bukan Lagi bukan menggurui. memaksakan atau kan mengharuskan, karena dari sisi sebagai agent insurance ya. Yap. Hanya lebih ke yang relate hari-hari. Kadang-kadang spending itu bisa untuk hal-hal yang memang beli barang-barang yang menurun. Ya contoh beli barang-barang juga kan menurun. Secara value-nya menurun. Iya. Ya pengen melek investasi, pengen melek secara ataupun pengen financial freedom, entah pengen retirement early, hanya secara impulsifnya dan lain-lain kan masih gede gitu Iya. loh. Ya balik lagi untuk si anak-anak mungkin yang Gen Z dan lainnya mungkin kan bisa istilahnya memilih dan memilah aja sebetulnya. Oke, Balik oke, lagi oke. preferensi seseorang, balik lagi preferensi masing-masing Iya, iya. untuk perlu enggaknya, untuk memilih punya asuransi atau enggak. Hanya Oke, kan oke. kenapa enggak dimulai dari sekarang ketika preminya murah, ketika umurnya masih muda, untuk punya proteksi seumur hidup, Ya, di mana bisa dijalanin secara lifestyle-nya masih jalan, proteksinya dapat juga, cashback-nya dapat juga. Gitu. Nah, ini pasti bakalan panjang banget. Jadi Yap. kalau kalian penasaran bisa langsung aja DM ya di link di deskripsi. Iya. Nah, kita masuk ke segmen selanjutnya nih, Bang. Ya. Seperti biasa ada TTD, tanya-tanya dulu. Tepuk tangannya mana dong, teman-teman? Yeay. Thank you. Ada suara misteri di belakang ya yang Gak usah suara misteri, siapa namanya? siapa namanya? Pak Joko. Bapak ya. Ada Pak Joko. Nama asli. Oh, Rey, oke. Nanya apa, Rey? Ada nama. Nanya apa, Rey? Tadi kan sempat di-mention soal PHK. Yap. Oke. Misalkan saya seorang fresh graduate dan baru keterima kerja di salah satu perusahaan. Ya. Yang jadi pertanyaan mungkin apa saja yang harus saya siapkan sebagai seorang pekerja baru yang bisa dibilang jaga-jaga kalau saya di PHK gitu. Oke. Thank you pertanyaannya. Kalau orang baru kerja sebetulnya kan ya nggak siap-siap buat di PHK juga kan ya. Ya masa iya sih, maksudnya kayak ngerti sih, maksudnya kayak pertanyaan mungkin kalau terjadi sesuatu mungkin ya. Kalau yang sesuatu yang terjadi sesuatu yang nggak diduga, entah terjadi PHK atau apa, itu mungkin terjadi juga. Kan Gen Z, Bang. Ya, Overthinking. betul. Itu paham banget. Karena memang pernah kejadian juga. Ada yang memang baru kerja 2 atau 3 bulan itu langsung perusahaannya bangkrut. Wah, itu pernah kejadian. kasian banget. Apalagi kalau zaman reksadana zaman dulu tuh 2005 kayaknya banyak kejadian yang kayak ya karena kejadian reksadananya besar, banyak perusahaan juga yang bermasalah lah, jadi karyawannya pada dipecat juga. Cuma itu salah satu contoh dong. Cuma ngerti sebetulnya kalau misalkan apa yang harus dipersiapkan, kalau gua boleh saran mungkin ke dana darurat. Dana darurat itu kenapa? Sisihin beberapa persen dari income lu. Kalau idealnya sebetulnya dana darurat itu kan setidaknya 3 atau 6 bulan income lu sisihin. Ketika terjadi sesuatu, at least lu kan masih punya jumlah income sebesar itu kan. Jadi bisa beli waktu lah, lu masih bisa hidup. Tapi kalau misalkan nanya apa yang disiapkan, biasain dulu habitnya. Biasain habitnya untuk kira-kira, pasti kan tiap bulan ada pengeluaran kan. Pengeluaran bulanan yang rutin kan. Itu nggak mungkin sebesar income lu kan, berarti boncos kalau gitu. Setidaknya atur dulu posnya. Mana yang pengeluarannya untuk berapa pengeluaran. Habit itu yang dibiasain dulu. Satu sisi yang mana yang untuk misalkan ada keperluan. Pengeluaran bulanan tuh kan kayak misalkan entah makan, entah bensin, entah apapun, transportasi dan lain-lain kan. Satu sisi lagi ada posting lagi tuh untuk yang sisihin nabung deh. Nabungnya dalam arti kata yang untuk tadi pelan-pelan sebelum bisa nyisihin untuk dana darurat kan, ya tabungan dulu aja deh, nyisihin yang memang gak boleh diganggu nih. Kalau memungkinkan lagi dari income lu ada mungkin 10 atau 20%-nya untuk
asuransi. Kenapa? Ketika kalau misalnya perusahaan, ya lebih bagus kalau perusahaannya memang menyediakan fasilitas asuransi kesehatan buat karyawannya ya. Kadang-kadang kalau misalkan nggak ada itu juga mereka misalkan nggak menyupport juga untuk punya BPJS karyawannya. Kan ada perusahaan kayak gitu, balik lagi. Tapi ketika udah punya BPJS ataupun asuransi kesehatan, setidaknya punya asuransi yang memang untuk mengcover income lu entah untuk tambahan aja itu sebetulnya. Untuk yang income lu apa yang misalkan ada juga kan asuransi yang untuk nabung atau enggak. Cuma sebetulnya kalau misalnya udah di cover sama perusahaan, at least kalaupun mau punya proteksi, itu sesuatu yang bisa dinikmati ketika masih hidup juga. Manfaat hidup lah. Banyak kok sekarang program-program asuransi yang nggak melulu tentang harus meninggal dulu, harus sakit dulu baru bisa menikmati. Tapi ya contoh kayak tadi dibahas, kalau misalkan ada yang program yang sambil punya proteksi juga, tapi ternyata bisa dapat cashback juga, bisa dapat voucher-voucher juga, itu kan bisa dinikmati kan. At least lu punya proteksi, lu punya manfaatnya juga, lu bisa nikmatin juga manfaatnya gitu. Setuju. Gitu. Jadi sudah terjawab. Iya. Oke, Ada yang kurang nggak apa-apa kalau misalnya mau nanya. Cukup, ya. nggak apa-apa, nggak usah takut. Oke, thank you. Ada yang lain yang mau nanya? Ada yang lain? Boleh kalau mau nanya yang lain juga. Kayak talk show ya jatuhnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue lagi mau jawab pertanyaan kalau ada yang mau Jawab. nanya. Ada yang mau ditanyakan Nggak ada? teman-teman nih? Nggak ada ya? Oke, cukup. Ya, Oke, episode kali ini kita cukupkan dulu. Oke. Dan pastinya sekali lagi kita bakalan kasih tahu untuk teman-teman. Kalau ada yang penasaran, bukan kalau aja, harus penasaran sih buat teman-teman Gen Z ya. Kalian harus penasaran dan jangan lupa untuk klik link di deskripsi ya. Karena kita berdua bakalan balik lagi untuk ngasih tahu banyak hal tentang asuransi, lifestyle, dan juga Gen Z pastinya. Gue Nawi. gue Mando. See you on the next Jangan episode. lupa subscribe, like, comment. That's right. Bye. See you. See you.